jaga di luar aja, tidak lihat CCTV itu, perkembangan di dalam itu apa. Itu loh dia, orang itu banyak loh. Masa kamu satu orang aja nggak tahu? Siapa? Saya waktu itu tidak mengetahui. Disumpah loh, disumpah loh, kamu harus terang loh ya. Mestinya tahu. Sekarang fungsinya jaga itu untuk apa? Cuma duduk-duduk aja, tidak tahu keberadaan di dalam itu ada apa. Itu loh tadi diinjek-injek, ditusuk itu kepalanya, badannya dinyodok rokok. Itu mestinya saudara tahu loh. Saudara jaga loh di situ. Nanti kalau begini terus nanti semua itu tahanan nggak mau loh diperak. Takut mati semua itu nanti, nggak ada yang bertanggung jawab. Saudara tahu nggak sampai dipindah di Polda itu? Siap, tahu. Kenapa? Diperiksa perkara kematiannya almarhum Abdul Qadir. Itu kan penanganannya di Polres Tanjung Perak. Kenapa sampai di Polda? Ayo, kamu sembarang nggak tahu semuanya bilang nggak tahu. Ya apa? Ada kematian begitu. Harusnya kan ini tanggung jawabnya yang jaga. Yang jaga itu bertanggung jawab. Harusnya. Tapi kamu ditanya nggak tahu, ditanya nggak tahu. Itu susah loh. Orangnya itu sampai kepalanya itu 3. Yang diulang, ini sudah nggak tahu. 13 terdakwa Bayu Aji Pangestu dan kawan-kawan, dalam kasus penganiayaan seorang tahanan kasus narkoba, Abdul Qadir, yang meninggal di tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Dalam fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jatim, Nani Prihamdini menghadirkan 3 saksi diantaranya saksi Fajar selaku polisi jaga tahanan, mengaku tidak mengetahui saat terjadi penganiayaan di dalam tahanan, dirinya mengetahui pagi adanya laporan dari tahanan wanita, kalau ada tahanan yang sakit dan kondisinya lemas. Setelah itu Fajar menghubungi Alan selaku perawat di klinik KP3, setelah diperiksa oleh Alan korban dalam kondisi lemas. Atas musyawarah Wakapolres dan pimpinannya Aris akhirnya korban dirujuk di rumah sakit PHC, sayangnya dalam perjalanan dari rumah sakit korban meninggal dunia, ujar Fajar. Dari keterangan 3 saksi kuasa hukum terdakwa merasa banyak kejanggalan dalam keterangan saksi. Mereka mengaku banyak tidak tahu, padahal korban pada saat itu dibawa ke rumah sakit banyak mengalami luka seharusnya petugas tahu. Meninggalnya Abdul Qadir di tahanan karena ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh oknum polisi jaga tahanan. Tak hanya itu dari hasil visum ada 21 dari rumah sakit menyatakan sakit dan diduga tidak ada penganiayaan sedangkan visum dari rumah sakit Bayangkara Polda Jatim sudah sangat jelas bahwa ada pendarahan di otak korban Abdul Qadir, yang diduga akibat penganiayaan. Hukum dari korban yang meninggal di tahanan KP3, menurut Anda dari 3 saksi ini apakah ada dugaan ada kejanggalan, Mbak? Ada kejanggalannya itu kok semua tidak tahu. 3 saksi ini ya, Mbak ya? Iya, keterangan. Terutama yang tadi yang bagian dinkes itu semestinya dibuka korban itu kenapa sih sampai meninggal, harusnya begitu. Lah itu harus dilihat apa luka-lukanya, terus bagian stafnya itu perawatnya juga harus begitu. Padahal kepala dinkesnya tadi sudah buka mayatnya korban, tapi ceritanya dia tidak melihat, itu kan janggal. Nah, gitu. terus yang jaga, Sekarang yang jaga mestinya juga tahu, lihat dari CCTV. Kalaupun dia takut masuk ke tahanan misalkan, ya mestinya dia harus lihat CCTV aja sudah cukup. kan itu tadi kan tanahnya 2 orang, yang satu kan sakit. Yang satu sakit. Seharusnya ada pengganti ya, Bu ya? Semestinya harus ada penggantinya, tidak 1 orang. Nah itu saya sendiri janggalnya di situ juga. Bu, dari keterangan ini atau perkara ini apakah ada kelalaian dari oknum Itu jelas penjagaan ada atau yang lain-lainnya? Itu ceritanya ada kelalaian, tapi apakah kelalaian itu disengaja apa tidak, itu masih kita dalami. Seharusnya ini ya mendapatkan sanksi ya, Bu ya? Semestinya yang jaga itu harusnya dapat sanksi, tetapi Bukan yang jaga aja, yang oknum saksi ini? Justru yang jaga tidak dapat sanksi, yang tidak jaga dapat sanksi, itu lebih janggal. Oke. Ada 2 visum, yaitu visum di rumah sakit PHC sama visum di Bayangkara Polda.
Kemudian Di rumah hasilnya sakit itu beda. PHC, Rumah sakit PHC itu menjelaskan bahwa itu sakitnya itu sakit biasa. Kemudian sedangkan Polda itu diduga penganiayaan karena terdapat lubang-lubang di kepalanya sebanyak 3 lubang, kemudian lembab-lembab di tubuhnya terdiri dari nyonyokan rokok, kemudian pukulan-pukulan. Berarti sesuai visum yang ada di dalam dakwaan ya Bu, ya, Betul. yang di rumah sakit Bayangkara sekali. Polda Jatim. Adanya dugaan seperti itu ya Bu? Betul, betul. Oke, terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Memang dia sakit kenapa dukung? Apa pura-pura sakit? Kurang tahu. Kalau di sana. Iya, kan Anda katakan waktu itu harusnya selamat Siap. sakit. Siap. Ada kejadian Anda sendiri. Siap. Orang sakit kok dihukum? Dia nggak tahu. Kenapa? Anda yang ada di situ nggak dihukum? Itu bagi kami janggal. Di sini lagi mau terus terang di sini. Ini sudah kejadian ini. Sudah ada faktanya. Bisa ya. Satu bilang begini, ada lemas, ada sedang berada di luar kota ini, Pak Aris, kepalanya. Nah itu semuanya hal yang menjadi menarik bagi kami. Yang tanggung jawab tenaga kontrak, nggak ada dokternya, Mas. Bagaimana? Kamu sekolahmu apa? Bisa motorik, bisa verbal, tadi kamu punya istilah, apa lagi tadi Pak? Tadi jantung, udah napas, sekolahnya apa? Dapat pelajaran itu berarti kamu ya? Materi itu ya. Jangan bawa ke sini, jangan bawa istilah kedokteran, tapi Anda nggak ngerti istilahnya. Bapak juga, Pak Aris, pada kejadian katanya tugas luar kota. Siap dari rumah. Itulah. Jaga satu ini, latihan. Orang nggak jaga dihukum. Siapa atasanmu? Pak Aris. Pak Aris berwenang menuju. Waktu bawa ke PHC juga, Pak Aris yang suruh menuju. Saya waktu itu pas masih suka sama Pak. Ngomong keras Mas. Iya, waktu itu Anda nih orang mati loh ini ya, yang main-main ya. Ini ada korban di depan mata, ngomongnya sampai jam sekian ini loh kita periksa. Kalau Anda ngomongnya benar semua itu nggak bakalan di semua tanya ini. Pernah lihat orang mati kayak gitu? Nah, apa nggak terbayang-bayang nanti dalam ingatan itu? itu satu Dalam hidupmu? ya sebenarnya pernah sebelumnya pernah. Saya pernah lihat orang mati kecelakaan sampai sekarang masih terbayang-bayang. Kamu mau menjalankan? Sudah disumpah, ada ancaman hukuman. Orang itu ngomong yang lurus-lurus juga perlu tanya panjang lebar dia cerita trek itu sudah masuk akal. Ada orang tadi dibilang oleh pengacara ada luka sampai berdarah-darah, nggak lihat itu. Ada apa? Lebam sebesar bola tenis, apa bola bakso. Ada tenaga tenis nggak tahu itu loh dari gambar. Lu minta rujuk, ini kenapa? Sudah berapa kali Anda minta rujuk itu? Gara-gara Anda dikasih alat yang mati. Hah? Kebetulan waktu itu saya cuma bawa bensin sama oximeter. Apa tuh oximeter? Dan waktu temennya mungkin belum tahu, karena kan langsung saya bawa PSI.
Mana ada tahu itu? Ibda Guru Prabowo, Ibda Anton, Ibda Slamet, sama Ibda Selaksore, Suherianto. Mereka ikut menjaga pada saat itu, menjaga di tahanan. Menjaga tapi cuma kalau saya dia sama Pak Slamet. Jadi mereka itu yang ada hukuman apa? Mereka ada hukuman apa? Disiplin apa? Sanksi. Sanksinya satu mutasi, juga sidang disiplin di Pansus. Pak Anton, dan Anton. Di Pansus juga di Pansus itu maksudnya gimana? 21 hari ditahan. Siap. Jadi ada hukumannya di sini ya. Siap. Nah, ini kan saudara kan tadi mengatakan ini tambahannya. Dalam kasus ini 4 oknum polisi hanya dikenakan sanksi mutasi fungsi, di mana oknum polisi tersebut yang diduga lalai tidak mendapat sanksi pidana, namun sanksi administrasi dan kode etik. Diketahui kejadian ini berawal pada tanggal 28 April tahun 2023, di mana tahanan Abdul Qadir meninggal diduga penganiayaan di dalam sel tahanan KP3. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.